Mari sama-sama kita buka di Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-11 mulai. Matius 27 ayat yang ke-11. Yesus di hadapan Pilatus. Matius 27 ayat 11, kita baca sampai nanti kita lihat seberapa jauh kita akan baca. Matius 27 ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Matius 27 ayat 12, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun juga. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi dia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu pun sangat heran. Ayat 15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Sebab dia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri, karena marah. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Dia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Dia harus disalibkan." Sampai di situ saja. Ada satu peristiwa penting ketika Yesus dihadapkan di Pilatus. Pilatus sebagai perwakilan kerajaan Romawi di Israel, dan Pilatus mengerti bahwa dia tidak menemukan kejahatan apapun dalam diri Yesus dalam rangka memberontak terhadap kerajaan Roma. Jadi Pilatus tidak menemukan itu. Itu sebabnya Pilatus mencoba dengan niat baik untuk sebenarnya membebaskan Yesus. Tetapi desakan orang banyak hari itu begitu besar sehingga Pilatus mau tidak mau harus memilih untuk mengalami kekacauan karena mempertahankan Yesus, ataukah dia akan mengalami keadaan yang lebih tenang kalau membiarkan Yesus disalibkan. Dan supaya dia bisa membebaskan Yesus yang disebut Kristus, dia sengaja memilih salah satu orang jahat yang ada dalam penjara, terkenal karena kejahatannya, dan mempresentasikan di hadapan orang banyak siapa yang akan mereka pilih untuk dibebaskan dan siapa yang akan mereka pilih untuk dihukum mati. Hari itu orang Israel kemudian berseru, Anda tahu ceritanya, salibkan Yesus yang disebut Kristus, bebaskan Yesus yang disebut Barabas. Pilatus hari itu memberi pilihan kepada orang Israel, dan yang menariknya adalah Pilatus memberi dua pilihan, dan nama dari dua orang yang disuruh pilih punya nama yang sama-sama bernama Yesus. Jadi hari itu seakan-akan Tuhan, saya pikir Tuhan melakukan hal yang serupa. Dia menyuruh Anda dan saya untuk memilih Yesus mana yang akan kita terima, dan Yesus mana yang akan kita lepas. Yesus mana yang akan kita pertahankan, dan Yesus mana yang akan kita bunuh dalam kehidupan kita. Yesus, Anda tahu, punya arti bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Artinya siapa yang akan menjadi keselamatan dalam kehidupan Anda? Siapa yang akan menyelesaikan persoalan dalam hidup Anda dan saya?
Siapa yang akan membebaskan kita? Siapa yang akan menjadi penghibur untuk hati kita? Yesus yang disebut Barabas dan Yesus yang disebut Kristus. Selalu ada dua Yesus yang selalu diberikan kepada Anda dan saya. Alkitab memberitahu bahwa Yesus Barabas adalah seorang penjahat. Izinkan saya memberi definisi saya tentang seorang penjahat. Seorang penjahat adalah seseorang yang mengalami, saya percaya, ketidakadilan dalam kehidupan. Seorang penjahat adalah seorang yang mengalami ketidakadilan dalam sebuah sistem di mana dia hidup. Apakah itu bicara tentang sistem ekonomi, di mana yang kaya menguasai segala sesuatu, menekan, membunuh, mematikan pengusaha-pengusaha yang lebih kecil, terjadi satu penguasaan terhadap sebuah bisnis tertentu. Itulah bicara tentang sebuah sistem yang gagal, sebuah sistem yang jahat. Atau Barabas bicara tentang orang yang mengalami sebuah sistem sosial yang buruk, di mana yang kaya akan dihormati, yang miskin akan direndahkan. Barabas mengalami sebuah sistem kegagalan dalam sistem sosial, di mana orang yang lemah akan dibuli, orang yang lemah akan ditindas, orang yang lemah akan dipermalukan, sementara orang yang kuat akan dijilat, orang yang kuat akan disanjung dan dipuji. Barabas adalah seorang yang hidup pada sebuah sistem yang rusak. Apakah itu bicara tentang sistem pendidikan, bicara tentang, tadi saya katakan, sistem sosial, bicara tentang sistem ekonomi, bicara tentang sistem politik mungkin hari itu. Barabas adalah korban, dulunya sebagai korban dari sebuah sistem politik yang salah, hanya karena dia lahir dari keluarga Yahudi. Mungkinkah itu sebabnya dia mengalami sebuah tekanan? Mungkin dia pernah mengikuti sebuah aliran pemberontakan melawan orang Romawi, sehingga dia kemudian pernah dipenjara dia mengalami kekerasan. Barabas bicara tentang seseorang yang pernah hidup dalam sebuah sistem yang rusak. Ada satu video yang bernama Joker, Anda mungkin pernah nonton. Dan Joker pernah berkata begini, ada satu statementnya yang menarik. Ketika Joker berkata, penjahat adalah orang baik yang disakiti. Penjahat adalah seorang baik yang pernah disakiti. Dan mungkin itulah Barabas. Barabas gambaran dari Joker, seorang yang dulunya baik, tetapi karena dia pernah hidup dalam sebuah sistem yang rusak, sebuah sistem di mana dia diperlakukan dengan tidak adil, sebuah sistem di mana dia disakiti, sehingga respon Barabas sebagai seorang penjahat adalah dia meresponi dengan kekerasan. Oh, kalau saya disakiti, maka saya akan membalas untuk menyakiti. Kalau saya pernah dijahati, maka saya akan membalas dengan menjahati orang lain. Kalau saya pernah dipandang rendah oleh orang kaya, maka saya akan merampok orang kaya. Saya mencuri orang kaya. Saya akan merendahkan orang yang kaya. Saya akan menghancurkan bisnis orang kaya. Mungkin kalau dia pernah dihina oleh orang berkuasa, dia akan menjadi preman yang menghina orang-orang berkuasa. Dia sengaja mencari anak-anak orang kaya, menculik anak-anak orang kaya. Sehingga lama-kelamaan respon Barabas terhadap sebuah sistem yang rusak, di mana dia membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan, kemarahan dibalas dengan kemarahan, kekecewaan dibalas dengan kekecewaan, sakit hati dibalas dengan sakit hati. Sehingga dia kemudian dikenal sebagai seseorang yang sangat jahat. Alkitab berkata orang yang dikenal karena kejahatannya. Itulah arti penjahat bagi saya. Penjahat adalah seseorang yang pernah mengalami sebuah ketidakadilan dalam hidup ini. Dia pernah miskin, berusaha untuk bekerja dengan baik, tetapi ketika dia bekerja dengan baik, justru dia dituduh mencuri, dia dituduh bodoh, dia dituduh tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya dia meresponi semua kejahatan, ketidakadilan yang dia terima, dia responi, dia balas dengan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan yang lebih besar daripada apa yang dia pernah terima. Itulah definisi penjahat bagi saya. Sebaliknya Yesus Kristus, Yesus yang disebut Kristus, saya mau berkata bahwa Yesus Kristus adalah Yesus yang hidup dalam dunia yang sama dengan Yesus Barabas. Anda lihat
Barabas hari itu ada di Yerusalem, Yesus Kristus juga ada di Yerusalem. Yesus Barabas adalah orang Israel pada zaman itu di mana ada penjajahan Romawi. Yesus Kristus pun hidup pada zaman yang sama, ada dalam penjajahan Romawi. Sehingga saya percaya bahwa ketidakadilan yang dialami oleh Yesus Barabas adalah ketidakadilan yang sama yang dialami oleh Yesus Kristus. Kalau Yesus Barabas pernah disakiti oleh orang lain, kemungkinan besar Yesus Kristus pun pernah disakiti oleh orang lain. Kalau Yesus Barabas melihat bahwa ada satu sistem yang rusak dalam hal ekonomi, pekerjaan, maka Yesus Kristus pun melihat hal yang sama. Ada ketidakadilan dalam ekonomi dan pekerjaan. Ketika Yesus Barabas ada di tengah-tengah dunia agama yang korupsi, maka Yesus Kristus pun hidup dalam dunia agama yang sama, yang penuh dengan segala korupsi. Di mana yang lemah ditekan, sementara yang kaya dicilat. Di mana yang lemah direndahkan, sementara yang kaya diangkat dan dipuja dan dipuji dan disanjung. Yesus Kristus melihat dunia yang sama seperti Yesus Barabas. Yesus Kristus melihat sistem yang sama seperti Yesus Barabas. Perbedaannya adalah ketika Yesus Barabas mengalami ketidakadilan, Yesus Barabas membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan. Tetapi sebaliknya hari itu Yesus Kristus ketika mengalami ketidakadilan, dia membalas ketidakadilan dengan kebenaran. Ketika Yesus Barabas disakiti dan dikecewakan, dia kemudian menggunakan rasa sakit hatinya untuk membalas orang yang menyakiti dia. Sebaliknya Yesus Kristus ketika disakiti dan dikecewakan, dia justru membalas orang yang menyakiti dia dan mengecewakan dia dengan kasih yang seharusnya tidak layak untuk mereka terima. Ketika Yesus Barabas melihat ketidakadilan dalam kehidupan, dia memilih kejahatan sebagai jalan keluar untuk keluar dari ketidakadilan kehidupan. Dia menggunakan kejahatan sebagai jalan keluar untuk keluar dari kemiskinannya. Dia menggunakan kejahatan sebagai jalan keluar untuk keluar dan membalas rasa kecewa dan sakit hatinya. Sebaliknya Yesus Kristus ketika dia melihat ketidakadilan, dia menggunakan kuasa Tuhan untuk menghadirkan dan dihadirkan di tengah-tengah ketidakadilan. Ketika Tuhan Yesus dikecewakan, dia tidak membalas kekecewaan dengan kekecewaan, tetapi dia membalas kekecewaan dengan pengampunan. Yesus Kristus hidup dalam dunia yang sama dengan Yesus Barabas, tetapi dia meresponi dengan cara yang berbeda dengan Yesus Barabas. Dalam hidup kita selalu ada dua Yesus, selalu ada dua Yesus. Yesus artinya tadi saya katakan yang menyelamatkan. Kita akan merasa bahwa jalan keluar kita ada pada kekerasan, kekejaman, pembalasan dendam, ataukah Yesus yang disebut Kristus di mana kita bisa melihat bahwa jalan keluar dari persoalan kita adalah kasih, sukacita, pengampunan, kebajikan, kuasa Tuhan. Persoalannya adalah hari ini seringkali kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi kita bertindak bukan sebagai Yesus Kristus, tetapi kita bertindak seperti Yesus Barabas. Sekali lagi, persoalannya kan kita hari ini, sekalipun kita mengaku bahwa kita pengikut Yesus yang disebut Kristus, tetapi seringkali tindakan kita bukan sama seperti Yesus Kristus, tetapi tindakan kita sama seperti Yesus Barabas. Pak, disakiti Pak kayak begini, masa saya balas dengan mengampuni? Kok enak Pak? Kok gampang Pak bicara Pak? Kalau ngomong enak Pak, gampang Pak. Coba Bapak rasakan apa yang saya rasakan. Seringkali kalimat itu yang saya dengar ketika mencoba mengkonseling orang dan memberi jalan keluar firman Tuhan tentang masalah yang dihadapi. Saya masih marah Pak, saya masih nggak bisa Pak, saya masih sakit hati. Ada ibu berkata, aduh Pak, ini hati Pak bukan dari batu Pak, ini hati dari daging Pak. Kalau laki buat begini sekali dua kali masih bisa ngampuni Pak, tapi kalau begini terus menerus Pak, sakit Pak, sakit. Pernah dengar kalimat yang sama?
Dan tanpa sadar, sebenarnya kita sementara bereaksi bukan seperti Yesus Kristus bereaksi, tetapi tanpa sadar kita bereaksi seperti Yesus Barabas bereaksi. Hari itu Pilatus kemudian bertanya pada orang banyak, mana yang kamu pilih untuk dibebaskan? Mana yang kamu pilih untuk kamu hukum mati? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Dan hari itu orang banyak berseru, lepaskan Yesus Barabas, sebab itulah cara dunia menyelesaikan persoalan. Itulah cara dunia untuk menyelesaikan persoalan kekecewaan. Itulah cara dunia untuk menyelesaikan persoalan ditipu oleh orang. Itulah cara dunia untuk menyelesaikan persoalan ketika kita disakiti oleh orang lain. Itu cara dunia ketika kita mencoba menyelesaikan persoalan ekonomi dalam kehidupan kita. Bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus Kristus. Pernah satu kali waktu saya baca ayat-ayat itu untuk kesekian kalinya, tiba-tiba tanpa saya rasa, roh dalam hidup saya, hati dalam saya itu tiba-tiba menyala. Dan saya berkata, kok kurang ajar. Hari itu Yesus buat baik kepada orang Israel. Hari itu dia menyembuhkan yang sakit. Hari itu dia membangkitkan yang mati. Hari itu dia mengambil mereka yang terbuang dan terhilang. Hari itu dia menjadi sahabat orang berdosa. Dia menyucikan bait Allah. Kok teganya mereka balas kebaikan dengan kejahatan. Saya beritahu sama Anda. That's the way of the world. Itulah jalan dunia. Itulah jalan Yesus Barabas. Yesus Barabas bukan hanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Saking jahatnya pada satu titik, semakin dalamnya dia jatuh pada jurang kejahatan. Dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan tanpa sadar Yesus Barabas menjadi orang yang menyakiti orang lain. Orang yang melukai orang lain. Catat baik-baik. Mereka yang dikecewakan akan selalu mengecewakan orang lain. Mereka yang disakiti akan selalu menyakiti orang lain. Mereka yang mengalami kekerasan akan selalu membalas dengan kekerasan kepada orang lain. Mereka yang pernah dihancurkan akan mencoba menghancurkan orang lain. That's the way of the world. Itulah jalan dunia. Dan dunia berkata, bebaskan Barabas. Kami memilih balas kekerasan dengan kekerasan. Kalau perlu kami menindas orang yang lemah supaya kami tidak akan disakiti sekali lagi dalam seluruh hidup ini. Saya memilih untuk menjadi keras. Saya memilih untuk menjadi kecewa. Saya memilih untuk menjadi pahit supaya saya tidak akan disakiti seumur hidup saya. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Hari itu hati saya entah bagaimana, tiba-tiba hati saya panas dan saya berkata, kok bisa? Dia sudah berbuat baik. Seharusnya kalau saya ada di situ, saya akan berteriak, bebaskan Yesus Kristus, salibkan Yesus Barabas. Saya akan berteriak keras, bebaskan Yesus Kristus, salibkan Yesus Barabas. Saya akan berteriak lebih keras, bebaskan Yesus Kristus, salibkan Yesus Barabas. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sangat lembut tetapi keras di hati saya. Tiba-tiba waktu hati saya panas dan berkata, bebaskan Yesus Kristus, salibkan Yesus Barabas. Tiba-tiba saya bisa merasa Roh Kudus bicara di hati saya. Doni, itu kan pendapatmu, Doni. Tapi menurut kamu, kalau Yesus Kristus hari itu ditanya, pilih mana? Lepaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus Kristus, atau lepaskan Yesus Kristus, salibkan Yesus Barabas. Menurut kamu, Yesus Kristus akan pilih mana? Entah gimana hari itu tiba-tiba air mata saya menetes. Sebab saya tahu satu hal. Kalau Yesus Kristus disuruh pilih siapa yang dibebaskan dan siapa yang disalibkan, Anda tahu Yesus Kristus akan pilih apa? Dia akan memilih disalibkan bagi Yesus Barabas, supaya Yesus Barabas bisa dibebaskan. Satu Roh Kudus menegur saya. Ternyata apa yang kamu anggap sebagai motivasi yang kudus, motivasi yang suci, salibkan Barabas,
lepaskan Kristus. Ternyata tanpa engkau sadar, engkau bertindak sama seperti Barabas. Doni, kamu mengaku orang beragama, kamu mengaku pendeta, tapi tanpa engkau sadar dalam posisi ini, bukankah engkau bertindak sama seperti Barabas? Dan yang kedua, hari itu saya tahu satu hal, bahwa Yesus mau mati. Justru bagi mereka yang kecewa, Yesus mau mati. Justru bagi mereka yang hancur, Yesus mau mati. Justru bagi mereka yang disakiti, supaya Yesus Barabas, lewat pengorbanan Yesus Kristus, tidak perlu membalas sakit hati dengan sakit hati sekali lagi. Yesus Barabas supaya lewat pengorbanan Yesus Kristus hari itu bisa mengubah hidupnya dan tidak perlu membalas kekerasan dengan kekerasan, kekejaman dengan kekejaman, sakit hati dengan sakit hati. Tapi supaya hari itu Yesus Barabas, kalau disakiti bisa mengampuni, kalau dikecewakan bisa mengampuni, kalau mengalami sesuatu yang buruk dia bisa bersyukur. Supaya Yesus Barabas hari itu bisa mengalami sebuah kehidupan yang baik di dalam kebenaran. Hari ini saya mau bilang, kitalah Yesus Barabas. Dan hari ini kita memperingati bahwa dia pernah mati bagi kita. Supaya Anda tidak perlu membalas kekecewaan dengan kekecewaan, bukan. Supaya Anda tidak perlu membalas sakit hati dengan sakit hati, bukan. Tapi Anda bisa membalas kekecewaan dengan mengampuni. Kenapa? Sebab kasih-Nya begitu besar bagi kita.